A. Globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Keadaan ini menimbulkan tantangan terbesar, yaitu ketidakseimbangan pertumbuhan sosial, politik, budaya, dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak disikapi dengan tepat, ini akan berimbas pada persaingan ketat antar pasar dan tenaga kerja secara global. Menurut Ulrich Beck, globalisasi sektor produksi dan konsumsi secara konkret telah membawa keadaan baru, yaitu polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia dalam globalisasi kaum kaya dan lokalitas kaum miskin. Teori ketimpangan global. Teori kolonialisme dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Teori ini merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya. 2. Teori sistem dunia. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. 3. Teori ketergantungan dependensi. Teori ketimpangan yang lain adalah teori ketergantungan dunia. Ketiga adalah negara yang tidak masuk dunia pertama, negara kapitalis, dan dunia kedua, negara komunis. 4. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Tokoh teori ini adalah Raul Prebisch yang merupakan ekonomi Argentina. Dia menyangkal dalil Reyes, Fire, Adam Smith tentang sistem perdagangan bebas. Menurut Prebisch, sistem perdagangan bebas merugikan negara-negara pengekspor bahan mentah, negara periferi, dan menguntungkan negara-negara industri kaya yang mengekspor hasil industri negara-negara pusat. 5. Teori fungsionalis. Teori fungsionalis percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindar dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Dalam teori ini, posisi-posisi dengan tanggung jawab lebih besar menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar juga. 6. Teori konflik. Teori konflik melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan power mendominasi kelompok yang kurang kuat. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai suatu komunitas yang memiliki ciri khas atas adanya ketidaksamaan. Tokoh konflik yang ketiga adalah Ralph Rensdorf. Dia menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dan organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang serarti dalam hal ini. 7. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik pertama kali dimunculkan oleh Douglas Jenner. Tim ini memunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antar tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut hipotesis neoklasik, ketimpangan pembangunan pada awal proses meningkat. Dengan berangsur-angsur, ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut semakin menurun. Dengan kata lain, ketimpangan di negara berkembang relatif lebih tinggi dibanding dengan ketimpangan di negara maju. Klasifikasi ekonomi Bank Dunia salah satu cara untuk melihat ketimpangan antar negara perekonomian negara tersebut. Bank Dunsa menggunakan data dari pendapatan kotor sebuah negara gross nasional (GNI), negara dengan pendapatan tinggi Higgs Income Nations. Bank Dunia mendefinisikan negara dengan pendapatan tinggi. Ada negara-negara yang memiliki GNI paling tidak 12.476 per kapita. Berdasarkan data Bank Dunia, negara dengan pendapatan menengah (middle income national), Bank Dunia mendefinisikan negara dengan pendapatan miring bawah adalah negara-negara yang memiliki GNI antara per kapita dan pendapatan menengah atas memiliki GNI. Koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau antar negara. Koefisien koefisien atau rasio Gini ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau antar negara. Mencatat pada laporannya di tahun 1999 bahwa ketimpangan terjadi di banyak negara seperti Tiongkok, negara-negara di Eropa Timur, bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Swedia. Sementara ini, ketimpangan antar negara juga meningkat. A. Ketimpangan global dalam sejarah. Sebelumnya kita akan melihat ketimpangan global dalam sejarah. Jika kita menggunakan rasio Gini untuk melihat perkembangan ketimpangan global dalam sejarah, kita bisa menampilkan hasil penelitian Branko-Milanov 2009. B. Pengaruh ketimpangan global pada rakyat miskin. Berdasarkan data dari UNDP 1992 dan 2005, Ortiz dan Kumich 2011 membuat ilustrasi bagaimana distribusi pendapatan secara global memperlihatkan pemusatan pendapatan terdapat pada bagian atas dan menetas di bagian bawah.
C. Pengaruh ketimpangan global pada kelas menengah. Ortiz dan Kumis 2019 dengan mengambil data dari UNDP, Barclays Dunia, dan Eurostat menyatakan bahwa pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan tinggi, rakyat miskin dan kelompok menengah middle class mengalami kemunduran pendapatan. Pengaruh ketimpangan global. United Nations Development Programme UNDP adalah lembaga PBB yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa. Hakikat ketimpangan sosial. Pada pembahasan sebelumnya kita telah melihat hubungan antara ketimpangan global dengan ketimpangan yang terjadi di negara-negara, utamanya negara berpendapatan rendah dan menengah. Berdasarkan definisi dari Naidoo dan Wills dalam Warwich Watch 2013, ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan income, sumber daya, resource, kekuasaan, power, dan status di dalam dan antara masyarakat. Ketimpangan sosial dalam sejarah. Ketimpangan bukan hal yang baru, ada banyak contoh ketimpangan sosial dalam sejarah. Sebagai contoh, pembangunan pada zaman Romawi menggunakan para budak. Secara historis, ketimpangan terkait dengan kepemilikan tanah, namun revolusi industri mengubah struktur masyarakat dan sumber penciptaan kekayaan. Mark Webber mengambil perspektif ekonomi politik untuk menghasilkan analisis yang menggambarkan bahwa posisi sosial dan seseorang bergantung pada peluang hidupnya di pasar kerja. Cara sosiologi mempelajari ketimpangan sosial. Kesenjangan sosial dapat dilihat oleh sosiologi sebagai masalah sosial yang mencakup 3 dimensi, yaitu kondisi struktural objektif, dukungan ideologis, dan reformasi sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Sampai saat ini ketimpangan sosial masih saja menjadi masalah di sebagian negara dunia. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju. Faktor penyebab ketimpangan sosial. 1. Faktor struktural. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal. Sosiologi mempelajari cara reformasi sosial ini membantu membentuk atau mengubah ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. 2. Faktor kultural. Faktor kultural atau budaya masyarakat dapat kita ibaratkan sebagai tenaga listrik atau energi penggerak kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat yang tidak memiliki orientasi ke depan dan sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Mereka menganggap budaya hemat suka menabung. Indonesia menganut paham demokrasi sehingga aturan-aturan yang ada harus diperuntukkan bagi kehidupan, bagi kepentingan rakyat, dan hal ini berkepentingan rakyatnya yang harus diutamakan. Kurangnya aset informasi. Budaya birokrat yang biasa dimiliki oleh penyelenggara. Budaya birokrat yang biasa dimiliki oleh penyelenggara pemerintah juga memiliki andil terjadinya ketimpangan sosial, yaitu terkadang adanya mental arogan yang merasa memiliki kekuasaan untuk menentukan segala yang menjadi wewenangnya. Faktor budaya sangatlah penting dibenahi untuk dapat menumbuhkannya nilai-nilai produktif dalam mengatasi ketimpangan sosial agar tercipta keadilan sosial. Maka kemiskinan yang akan mereka peroleh kasusnya tentu berbeda dengan orang yang memiliki orientasi ke depan, memiliki orientasi ke masa depan. Bagi mereka segala sesuatunya direncanakan suka berinvestasi baik ilmu maupun materi, sehingga mereka mampu mengembangkan potensi hidupnya agar sukses. Kesimpulan, masalah ketimpangan sosial sangat sulit dipecahkan, bukan hanya di Indonesia, tapi negara-negara berkembang pun menghadapi masalah serupa. Masalah ini ada yang berdampak positif dan negatif. Dampak positif ketimpangan sosial adalah mendorong adanya persaingan antar individu, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat membuat kemiskinan serta kriminalitas.